Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai latihan soal penilaian akhir tahun. Ini pada pembelajaran di kelas 4, di mana akan kita bahas soal latihan PAT mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Oke, langsung saja akan kita bahas. Ini soal-soalnya, nanti sekaligus kita bahas untuk jawabannya. Untuk soal nomor 1, arti dari lafal sakulat mawazinuhu adalah: A. Berat timbangan kebaikannya, B. Berat timbangan keburukannya, C. Ringan timbangan kebaikannya, atau D. Ringan timbangan keburukannya. Di situ dapat kita lihat jawaban yang benar adalah untuk sakulat mawazinu, itu mengandung arti berat timbangan kebaikannya. Untuk soal nomor 2, lanjutan ayat yauma yakunun nasu adalah: A. Aisyatir radiyah, B. Sakulat mawazinu, C. Kal faroshil mabthus, D. Kal aihnil manfush. Jadi untuk lanjutan ayat yauma yakunun nasu adalah yang C. Kal farosil mabthus. Soal nomor 3, nama surah yang memiliki arti mengetuk dengan keras adalah: A. Al-Asr, B. Al-Zalzalah, C. At-Takasur, atau D. Al-Qari'ah. Jawaban yang tepat adalah D. Al-Qari'ah, mengetuk dengan keras. Soal nomor selanjutnya, surah berikut yang menjelaskan peristiwa hari kiamat adalah: A. Al-Ikhlas, B. Al-Qari'ah, C. Al-Falaq, atau D. An-Nas. Jawaban yang tepat adalah B. Al-Qari'ah. Di sini kalau surat Al-Ikhlas itu menceritakan tentang keesaan Tuhan. Kemudian Al-Falaq ini Allah pelindung dari segala kejahatan. Kemudian surat An-Nas, Allah pelindung manusia dari kejahatan bisikan setan dan manusia. Kemudian soal berikutnya nomor 5, hukum alam sebab akibat sering kita sebut dengan istilah titik-titik. A. Sunatullah, B. Takdir, C. Fenomena alam, atau D. Musibah. Jawaban yang tepat adalah A. Sunatullah. Ini hukum alam sebab akibat sering kita sebutnya dengan istilah sunatullah. Kemudian nomor berikutnya, kelengkapan ayat berikut adalah, perhatikan,
Ida zulzilati titik-titik zilzalaha. Ida zulzilati titik-titik zilzalaha. A. Asqolaha. B. Malaha. C. Al-ardu. Atau D. Ahbaroha. Jawaban yang tepat adalah al-ardu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jawaban berarti C. Kemudian nomor berikutnya, surat Al-Zalzalah adalah surat yang ke titik-titik berdasarkan turunnya wahyu. A. 96, B. 92, C. 98 atau D. 99. Jawaban yang tepat adalah D. 99. Nomor selanjutnya, arti lafal al-zalzalah adalah A. Guncangan, B. Air bah, C. Tsunami, D. Gerakan. Arti lafal al-zalzalah adalah, jawaban yang tepat adalah A. Guncangan. Kemudian nomor berikutnya, arti lafal al-jibalu adalah titik-titik. A. Burung-burung, B. Gunung-gunung, C. Laron, D. Kunang-kunang. Jawaban yang tepat adalah arti lafal al-jibalu adalah B. Gunung-gunung. Nomor berikutnya, ayat ke-6 surat Al-Qari'ah diawali dengan lafal titik-titik. Ayat ke-6 surat Al-Qari'ah diawali dengan lafal titik-titik. A. Fa ummuhu, B. Yauma, C. Wa amma, D. Fa amma. Jawaban yang tepat adalah fa amma, yaitu D. Kemudian nomor berikutnya, biguna artinya titik-titik. A. Tidak dengung, B. Samar, C. Dengan dengung, atau D. Jelas. Biguna artinya titik-titik. Jawaban yang tepat adalah C. Dengan dengung. Nomor berikutnya, kelengkapan ayat berikut adalah titik-titik. Yauma idin titik-titik ahbaroha. A. Rabbaka, B. Al-insanu, C. Tuhaddisu, atau D. Misqala. Yauma idin titik-titik ahbaroha. Jawaban yang tepat adalah C. Yauma idin tuhaddisu ahbaroha. Nomor berikut, arti lafal yauma idin adalah titik-titik. Arti lafal yauma idin adalah titik-titik. A. Saat itu, B. Pada hari itu, C. Esok hari, D. Hari ini. Yauma idin, jawabannya tepat adalah pada hari itu.
Kemudian nomor berikutnya, arti dari lafal astatan. Astatan adalah A. berbaris, B. bergerombol, C. berkelompok-kelompok, atau D. berderet-deret. Arti lafal astatan adalah titik-titik. Jawaban yang benar adalah C. berkelompok-kelompok. Nomor berikutnya, kelengkapan ayat berikut adalah titik-titik. Wa akhrajatil ardu titik-titik. Wa akhrajatil ardu titik-titik. A. zilzalaha, B. al-jibalu, C. asqalaha, D. akhbaroha. Jawaban yang tepat adalah C. asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian nomor berikutnya, lafal sinwinun termasuk bacaan titik-titik. Lafal sinwinun termasuk bacaan titik-titik. A. iqlab, B. ijhar wajib, C. idgham bihunah, atau D. idgham bilahunah. Sinwinun, ya, lafal sinwinun. Jawaban yang tepat adalah idgham bihunah, karena di situ ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bihunah, yaitu wawu. Kemudian nomor berikutnya, huruf idgham bilahunah ada dua, yaitu A. sa, jim, B. nun mim, C. ya wawu, D. lam ro. Jawaban yang tepat adalah huruf idgham bilahunah ada dua, yaitu lam dan ro. Jawabannya D. Kemudian nomor berikutnya, yang termasuk bacaan iqlab adalah titik-titik. A. mirrohiqin, B. bunyanun, C. layum badanna, D. miwaroihim. Kita ketahui bacaan iqlab, ya, itu ada nun sukun bertemu dengan ba. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Itu ada nun sukun ketemu ba. layum badanna. Dan nomor berikutnya, berikut ini yang termasuk bacaan idgham bilahunah adalah A. mirrohiqin, B. layum badanna, C. miwaroihim, dan D. bunyanun. Berikut ini yang termasuk bacaan idgham bilahunah. Jawaban yang tepat adalah mirrohiqin, karena di situ ada nun sukun bertemu ro. Jawaban yang tepat adalah A. Kemudian nomor berikutnya, huruf idgham bihunah ada 4, yaitu A. ya, nun, mim, wawu, B. hamzah, a, ho, ghain, C. ta, sa, jim, dal, dan D. ya, nun, sa, jim. Huruf idgham bihunah, di situ jawaban yang tepat adalah A. yanmu, ini disingkat, ya, yanmu, ya, nun, mim, wawu. Nomor berikutnya,
Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, maka termasuk bacaan titik-titik. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, maka termasuk bacaan titik-titik. A. Idgham bi gunnah, B. Idgham bila gunnah, C. Idhar wajib, D. Idhar halqi. Jawaban yang tepat adalah A. Idgham bi gunnah. Ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim. Idgham bi gunnah. Di mana idgham bi gunnah ini ada 4, ya, nun, mim, wawu. Nomor berikutnya, cara membaca bacaan izhar wajib adalah dengan A. Samar, B. Dengung, C. Jelas, D. Ditahan. Izhar wajib cara membacanya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jelas. Kemudian nomor berikutnya, malalu badan. Malalu badan termasuk bacaan titik-titik. A. Idgham bi gunnah, B. Idgham bila gunnah, C. Idhar wajib, D. Iqlab. Jawaban yang tepat adalah ya, B, ya, idgham bila gunnah. Di mana di situ ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf bila gunnah, yaitu berupa huruf lam. Tanwin bertemu dengan huruf lam, jadi dibaca idgham bila gunnah. Nomor berikutnya, cara membaca bacaan iqlab adalah huruf nun sukun atau tanwin diubah menjadi bunyi huruf titik-titik. A. Ba, B. Ro, C. Lam, atau D. Mim. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi bacaan iqlab ini huruf nun sukun atau tanwin diubah menjadi bunyi huruf ba. Jawabannya A. Nomor berikutnya, bacaan iqlab terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf titik-titik. Bacaan iqlab terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf titik-titik. Jawaban yang tepat adalah ba. Ya. Iqlab itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian nomor berikutnya, di antara manfaat silaturahmi adalah menumbuhkan rasa titik-titik. A. Iri kepada sesama, B. Kebencian, C. Tolong menolong, atau D. Permusuhan. Jawaban yang tepat adalah tolong menolong, yaitu yang C. Karena sudah jelas ya, manfaat silaturahmi itu pasti menumbuhkan rasa tolong menolong. Nomor berikutnya, silaturahmi bukanlah adat istiadat, melainkan bagian dari titik-titik. A. Dakwah, B. Akidah, C. Dakwah, atau D. Syariat. Jadi jawaban yang tepat adalah silaturahmi ini bukan istiadat melainkan bagian dari syariat, atau jawabannya adalah D. Syariat. Nomor berikutnya, silaturahmi sebagai pertanda titik-titik seseorang. A. Kebaikan, B. Keburukan, C. Iman, D. Islam. Jawaban yang tepat adalah iman. Jadi silaturahmi ini merupakan pertanda iman seseorang.
di mana iman itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor berikutnya, hakikat silaturahmi adalah menyambung persaudaraan yang telah titik-titik. A. Tersambung, B. Terputus, C. Terikat, D. Jauh. Jawaban yang tepat adalah terputus, karena menyambung persaudaraan, yang namanya menyambung pasti tadinya sudah putus. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah terputus, merupakan hakikat silaturahmi, menyambung persaudaraan yang telah terputus. Untuk soal yang terakhir, pilihan ganda, silaturahmi berarti menyambung tali titik-titik. A. Persaudaraan, B. Kebencian, C. Permusuhan, D. Pertemanan. Sudah jelas ya? Jawaban yang tepat yaitu A. Persaudaraan. Silaturahmi menyambung tali persaudaraan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai bahas pertanyaan ya, dimana kita akan menjawabnya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Surat Al-Zalzalah menerangkan bahwa perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan titik-titik. Surat Al-Zalzalah, di mana kita ketahui surat Al-Zalzalah itu ada salah satu ayat di sana yang menerangkan bahwa perbuatan manusia sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasannya. Berarti di situ jawabannya adalah akan mendapatkan balasan. Nomor 2, ketika terjadi musibah kita harus menghadapinya dengan titik-titik. Ketika terjadi musibah kita harus menghadapinya dengan titik-titik. Sudah jelas ya, ketika ada musibah pasti kita menghadapinya dengan sabar ya, dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Kemudian nomor 3, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya akan mendapatkan tempat yang mengerikan, yaitu sudah bisa kita jawab, karena di sini tempat yang mengerikan, di mana ada surga dan neraka, berarti yang mengerikan di situ adalah neraka. Kemudian soal nomor 4, orang yang berat timbangan kebaikannya akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan, yaitu titik-titik. Nah, ini kebalikannya dengan pertanyaan yang nomor 3. Kalau di sini yang nomor 4 akan berat timbangannya berarti akan menghadapi kehidupan yang memuaskan, yaitu di surga. Jawabannya adalah surga. Kemudian soal nomor 5, arti ayat berikut adalah titik-titik. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Artinya adalah pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Manusia seperti laron yang berterbangan. Ini pada surat Al-Qari'ah, di mana surat Al-Qari'ah menceritakan tentang hari kiamat. Kemudian selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan singkat ya dan tepat. Untuk pertanyaan yang pertama, tulislah ayat yang menerangkan bahwa perbuatan manusia sekecil apapun akan mendapat balasannya.
tulislah ayat. Ini tadi seperti yang soal yang pertama sebelumnya. Jadi perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Nah, jawabannya adalah surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ayat 7 berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kemudian ayat 8 disambung ayat 8, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi ini ayat yang menerangkan bahwa perbuatan manusia sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Dan soal berikutnya, hikmah apa yang dapat kalian ambil dari surat Al-Zalzalah? Jawabannya adalah hikmah yang dapat kita ambil atau dapat kita petik dari surat Al-Zalzalah adalah kita harus memperbanyak amal ibadah dan kebaikan. Kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan pahala. Nomor 3, sebutkan musibah yang pernah kalian alami. Apa penyebabnya? Ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Yang sering sekali adalah musibah bencana banjir. Nah, musibah bencana banjir penyebabnya adalah salah satunya yaitu mungkin curah hujan yang tinggi. Biasanya akan menyebabkan terjadinya banjir. Kalau di kota-kota besar seperti itu biasanya curah hujan tinggi pasti akan debit airnya itu akan tinggi 1 meter bahkan 2 meter sampai 3 meter. Itu akan terjadi bencana banjir. Kemudian soal yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan hidup memuaskan? Hidup yang memuaskan. Karena kita di sini masih mempelajari, membahas surat Al-Qari'ah. Di sini hidup memuaskan, yang dimaksud kehidupan yang memuaskan yaitu seperti pada ayat 7 surat Al-Qari'ah adalah dia Allah ridho dengan amalan yang telah ia perbuat di dunia ya, yang telah kita perbuat di dunia. Maka dengan amalan tersebut segala urusannya akan dimudahkan. Berarti Allah ridho dengan amalan yang telah kita perbuat di dunia. Maka dengan amalan tersebut segala urusan akan dimudahkan. Ini berarti hidup memuaskan. Yang dimaksud dengan hidup yang memuaskan sesuai dengan surat Al-Qari'ah pada ayat 7. Kemudian soal yang terakhir, apa kandungan isi surat Al-Qari'ah? Nah, Al-Qari'ah sendiri artinya kan hari kiamat. Jadi kandungan isi surah Al-Qari'ah menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Nah, pada saat kiamat terjadi, manusia dalam kebingungan dan ketakutan. Manusia digambarkan seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Nah, setelahnya manusia akan dibangkitkan kemudian ditimbang. Berat atau ringannya amal akan mendapatkan balasan yaitu di surga atau neraka. Demikian, semoga latihan soal PAT atau penilaian akhir tahun ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.